Kita usahakan gelar itu, dari nama akan tampak sederhana, tapi realitanya perjuangannya rumit. Urusan tugas kampus sampai dengan skripsi yang buat jam tidurku jadi makin sempit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas kuasanya. Beliau telah memberikan kita umur itu jangan sampai dia merhabur, apalagi sampai kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, salawat yang berbingkisan salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu ilmu ulumul hadis yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yaitu menerangkan atau menjelaskan tentang matan. Matan itu adalah sebagian dari hadis. Sebenarnya bagian dari hadis itu banyak. Ada rawi, ada sanad, ada matan, ada apalagi banyak. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang matan. Lalu teman-teman, matan itu apa? Matan menurut bahasa itu al-matnu, yang berarti ma salbu wartafa'a minal ard. Jadi matan itu adalah diibaratkan seperti bumi, sebagian dari bumi, yaitu tanah yang keras dan yang tinggi. Saya mengambil referensi dari Qamus Al-Mudhi. Jadi di sini itu banyak referensi matan, hadis ataupun apa, di sini banyak referensinya. Lalu matan menurut istilah itu ma yantahiya ilaihil musnadu minal kalam. Jadi sesuatu perkataan yang terletak sudah sanad. Jadi sanad dulu baru matan. Jadi misalkan saya mengambil contoh hadis dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu tentang malu. Saya mengambil hadis tentang malu dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Dalam sahihnya berkata, Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Jafi qala haddatsana Abu Amir al-Qadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana an Abdillah ibn Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anha an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un sittuna syu'batan wal haya'u syu'batan minal iman. Jadi dari Abdullah bin Muhammad al-Jafi, dia telah menceritakan kepada kami bahwasannya ia berkata, dari Abu Amir al-Qadi telah menceritakan kepada kami, ia berkata,
dari Sulaiman bin Bilalin telah menceritakan kepada kami, ia berkata, dari Abdullah bin Dinar, beliau dari Abi Sholihin, dan beliau dari Hurairah radhiyallahu anhu, beliau langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda bahwa iman itu lebih dari 60 cabang dan malu termasuk sebagian dari iman. Nah, yang dinamakan matan itu yang sesudah sanadnya yang haddatsana Abdullah minhu Muhammadul Jafi dan seterusnya, itu yang dinamakan sanad. Lalu matannya yang dimulai dari kalimat al-imanu bid'un sittuna syu'batan wal haya'u syu'batan bil iman, itu yang dinamakan sanad. Itu yang dinamakan matan. Jadi sesudah sanad baru matan. Jadi matannya itu yang dimulai dari kalimat al-imanu. Nah, kalau yang haddatsana itu adalah sanad. Sesudah sanad baru matan. Matan itu yang memiliki arti. Jadi kan al-imanu bid'un sittuna syu'batan wal haya'u syu'batan minal iman. Jadi itu udah mempunyai arti. Jadi iman itu memiliki 60 cabang dan malu sebagian dari iman. Jadi hadis tersebut menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa iman itu lebih dari 60 cabang dan malu sebagian dari iman. Jadi wajar kalau kita memiliki malu, karena malu itu adalah sebagian dari iman. Jangankan manusia, malaikat pun saja mempunyai malu ketika disuruh sama Allah membangunkan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Kebetulan saya mempunyai video atau film pendeknya tentang malaikat juga mempunyai malu. Nah, ini videonya. Tahukah kalian, manusia pertama yang dibangkitkan saat hari kiamat sampai malaikat merasa malu untuk membangunkannya? Manusia yang pertama dibangkitkan saat hari kiamat kelak adalah Nabi Muhammad. Dalam sebuah kitab Dakoikul Akhbar dikisahkan, setelah hari kiamat tiba, Allah akan membangkitkan 4 malaikat untuk menjemput Rasulullah. 4 malaikat tersebut adalah Jibril, Israfil, Mikail, dan Israel. Setelah itu, Allah membangkitkan malaikat Ridwan, kemudian memerintahkan menghiasi surga untuk Rasulullah dan umatnya. Allah kemudian membangkitkan Buraq, yang merupakan makhluk dari golongan hewan untuk pertama dibangkitkan. Buraq sendiri diketahui merupakan tunggangan Rasulullah dalam peristiwa Isra Miraj. Allah lalu memerintahkan malaikat untuk menghias Buraq. Makhluk tersebut dihias oleh para malaikat dengan pakaian cahaya yang ditetesi batu yakut. Tali kekang dibuat dari batu zamrud dengan 2 perhiasan berwarna hijau dan kuning. Buraq bersama 4 malaikat kemudian menjemput Rasulullah dan membangkitkan dari alam kubur. Para malaikat menuju bumi yang telah tak tersisa. Malaikat sempat kesulitan mencari makam Rasulullah. Namun tak lama, cahaya muncul dari makam Rasulullah. Para malaikat pun mengetahui bahwa cahaya tersebut merupakan pertanda keberadaan makam Rasulullah. Para malaikat langsung menuju makam Rasulullah. Malaikat Jibril lalu memerintahkan malaikat Israfil untuk menyeru kepada Rasulullah dan membangkitkannya. Meski hal tersebut merupakan tugasnya, malaikat Israfil enggan melakukannya. Malaikat Israfil justru meminta malaikat Jibril untuk menyeru kepada Rasulullah. Malaikat Jibril pun merasa malu, sehingga tugas tersebut kemudian dilimpahkan kepada malaikat Mikail. Namun saat malaikat Mikail menyeru kepada Rasulullah untuk bangkit dari kubur, Rasulullah tidak bangkit dari kuburnya. Para malaikat pun meminta kepada malaikat Israel. Malaikat Israel menyeru kepada Rasulullah. Namun lagi-lagi juga tidak terdapat tanda-tanda kebangkitan Rasulullah. Malaikat Israfil kemudian mencoba menyerunya, tapi juga tidak berhasil. Kemudian malaikat Israel menyerunya dengan berbeda. Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih. Setelah itu, Rasulullah bangkit dari kuburnya. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Rasulullah dengan membawa 2 perhiasan serta Buraq dan menyampaikan hari kiamat telah tiba. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah gelisah dan menanyakan umatnya. Israfil kemudian menjawab pertanyaan Rasulullah. Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu. Mendengar hal tersebut, Rasulullah merasa lega. Sebab, Rasulullah khawatir jika umatnya telah dimasukkan terlebih dahulu ke neraka.
Subhanallah, betapa beruntungnya kita memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side.